Selamat malam. Perkenalkan, kami adalah Kaset Kosko, ya. Kaset kosong. Kaset Koso, sebuah siniar yang diawaki oleh Orang-orang tua, orang tua, orang lama. ngobrolin apa aja, ya. Dan insya Allah akan ada tiap minggu ya, insya Allah. Semoga, amin. Saya berjalan dengan baik. Dan di episode pertama kali ini, saya, Dani, gue Yorgi, Gue Rio. akan ngobrolin sebuah permasalahan pelik. Ya dan pelik. Masalah klik. Pakai buat umur-umuran kita. Jadi ini sudah seperti mimpi buruk buat Yordi. Karena katanya dia sampai tidak tidur 3 hari. Tuh. Nah, kira-kira lagi. Soalnya sampai ke masalah ini, Nah, itu tuh udah gue pikirkan setahun yang lalu. Anak udah mau masuk Kuliah kuliah. soal anak lo kan? Nah. Anak lo. Nah masalah kuliah ini kan biasa lah, kaitannya sama biaya. Oh iya. Jadi sayang banget nih anak masuk negeri. Itulah makanya gue berstrategi lah. Sampai akhirnya alhamdulillah dapet. nah, Anak gue gimana? Anak gua juga dapat. Alhamdulillah. Cuma ya gitu tadi. Ini menuju ke situ. Itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Udah penangkat siap. Gue bingung nih. Itu kenapa ya? Terus gue liat gini. Ya kita kan orang lama ya. Ya gua ya seangkatan lah. Ya. Ya. seangkatan adik lu lah. Enggak lah. Dulu tuh jalur masuk universitas. Ini kita baru ngomongin universitas ya. Karena anaknya Yuri dua. Ya kan, yang satu udah mau masuk kampus, yang kedua das, yang lain sampai SMA. Jadi ribetnya 2 kali. Lu jangan gue buka gue mulai, kan gue yang bermasalah di sini nih. Iya, tapi gak ada mungkin tuh. Dari kemarin mungkin lo kayak iya kayak enak, soalnya mungkin lo gak enak. Dan gue yakin udah bapak-bapak yang lain udah mukanya gak enak yang mengalami ya atau punya pasti yang kondisi sama lo gitu kan. Ya, kan dulu ini balik lagi pas kita mau masuk kuliah itu pilihannya cuma 2 kan. Swasta sama negeri. Swasta sama negeri pertama. Ya, swasta sama negeri benar. Terus udah gitu kalau masuk negeri ada jalur undangan dulu PMDK ya namanya. PMDK. Terus si Pemarus atau UMPTN. UMPTN lah. Sekalu. Kan mau ngomong Udah habis zaman nggak penting ya. Yang penting. Tapi sebetulnya sama-sama. Jadi yang satu diundang, satu dites. betul. Berarti malah ada 2 ya. Awalnya 2 yang diundang tuh gara-gara nilai dan prestasinya oke. Nah sekarang, Coba sebutin yuk. nah jadi intinya nih, kan kalau dulu negeri itu emang dikejar karena emang murah, gitu kan. Nah kalau sekarang itu jaraknya beda banget. Tapi emang kalau gue pikir ya, emang nggak murah ya sekarang yang negeri ya. Maksudnya emang mahal. Jadi yang dikejar negeri dikejar karena mahal. Gitu. Dan ya, gini loh maksudnya yang negeri tuh gajinya tetap terus udah gitu memang secara kualitas memang masih diakui oke lah gitu ya kan kayak kemarin baru keluar dari di World Ranking atau apa gitu yang baca UI masih satu di Indonesia terus UAD juga masuk masuk yang artinya secara kualitas pendidikan namun masih kualitas masih oke. Kok masalah duit lah. Tapi intinya sekarang kenapa harganya lebih mahal? Maksud gue kan itu pertanyaan lebih mahal gitu. Tapi emang gue juga bingung sih. Kebetulan kan adik gue itu punya, ya ponakan gue nih. Nah, tahun Nggak kebetulan loh. Ya nggak kebetulan. Karena dia udah besar punya anak. Punya anak. Jadi dia itu dia masuk IPB lah kan gitu. Terus adik gue bilang gini, anak gue eligible. Apalagi itu eligible, kan kita pusing juga kan yang pertama ada eligible, habis itu tiba-tiba anak lu ada ujiannya, Ya, apa namanya sekarang? SNBT. SNBT, nah eligible apaan tuh? Eligible apa Itu tuh? SNBP. SNBT. Jadi dia seleksi sudah dari nilai rapot terdahulu. Modelnya kayak PMDK. Ya, Iya, terus yang SNBT, itu tes semacam UMPTN yang oke. nah terus yang lu kemarin nggak dapet. Iya, SDP ada 2 kan makanya tadi gue bilang kan kita ada 2 jalur. Kalau sekarang kita tadi ada pertama tadi yang eligible itu SMBP, terus SMB
T SNMP berbasis tes. ya berbasis tes. Terus ada lagi jalur mandiri. Di jalur mandiri ada banyak nih. Jalur mandiri itu ada PPKB. Kalau di Ya itu zaman COVID nah, PPKB. PPDB. Oh PPDT. Ah, kalau sekolah PPD. PPD. Oke, Ya. ada. Terus ya. Nah, PPKB. Terus ada habis itu kalau misalnya nggak tembus juga ada namanya SIMAK. Itu kalau di UI, kalau di jalur-jalur, kalau di universitas lainnya, itu macam-macam tuh. Satu tiap ini berhak ya. Namanya beda-beda. Tuh dia beda-beda. Ini banyak ya, banyak jalan menuju Universitas Negeri dong. tuh. Tapi ribet. Nah, itulah masalahnya. Lo begitu dapat degree, kan harus senang dong. Oh ternyata enggak. Masih ada apa namanya berkas-berkas yang mesti dikumpulin bawa gitu. Kayak mesti masukin apa? Tentuin UKT-nya, muan kerja tunda. Nah itu yang bikin deg-degan. Dia tadi susah banget dong ya. Ya kenapa ya? Deg-degan beneran. Nah tapi kan gini dong. Dulu ya, gua masuk nih. Terus tiba-tiba dikasih tahu, oke. Uang kuliah dulu segini. Ya ada sih tuh. 475. Oh, dan 7 lalu di UI dulu. Dari UI 475 Pak. Ya dan itu aja disuruh demo. Sama kemahalan. Mahal harus demo kan gitu ya. Ya, kan tapi kan diomongin gitu kan langsung dapat kan 475. Habis itu sekarang apa bedanya sama lo kan misalnya istilahnya lo ibaratnya anak lo lulus PTN lah kan gitu ada SNBT. Terus cuma yang lu beda lagi. Ya beda jalur dan itu beda menentukan juga UKT tadi gitu. Nah, ya jadi gitu sih sebenarnya adalah gue tuh yang kalau gue lebih pusingnya ya itu kok ribet amat ya sekarang mau masuk universitas negeri gitu. Nah, dan itu kayaknya hanya berlangsung di kuliahan juga ribet. Kalau mau masuk SMA, SMA pun juga gitu kalau pasti. Ah itu kalau itu gua rasain. Anak gua hari tip gua Selesai masuk PTN, anak gue yang berikutnya masuk di TO. Ribet lagi tuh di sana. Iya. Kalau dulu ya alhamdulillah anak gue tuh dari SD, SMP, SMA tuh lebih gitu kan. Coba ya gitu lah. Zaman-zaman pas masuk SMA tuh masih zonasi. Zonasi kan. Itu tuh yang gue paling sebel ke ada. Nih bisa ya dalam masa penerimaan gitu tiba-tiba di jarak 50 sampai 100 meter dari sekolah yang ini jarak sama anak gua itu tiba-tiba banyak banget yang kelas 3 SMP dan mau masuk SMA nih gitu gimana caranya sih dalam waktu bersamaan gitu ya tiba-tiba semua pada pengen masuk SMA terus pas gua duduk wah mungkin musim hujan. Yang 11 tahun belum 11 tahun musim hujan. Jadi dingin kan. gue bertanya-tanya kan gue bertanya-tanya sama warga sekitar sekolah lagi ternyata banyak yang udah bikin kontrakan atau hewan-hewannya kan atau ngekos itu setahun sebelumnya jadi rumah buat naruh nama biar dekat sama sekolah 50 meter pak dari sekolah Jadi karena emang dia bisa dia akalin gitu. Iya tuh ada peraturan apa zonasi dia dari jarak akhirnya anaknya dibela-belain kakaknya dipindahin bela-belain setahun tinggal di rumah tantenya kayak gitu. iya kayak gitu-gitu itu asli bikin ribet banget ya padahal juga banyak juga swasta yang bagus gitu kan sebenarnya kan cuma kan masih akan lebih banyak lagi orang yang betul pendidikan negeri ya itu loh maksud gue Ya tapi kalau gue ngeliatnya ya gini. sekarang gimana sekarang Sekarang kurang lebih sama. nggak ada berubah katanya Enggak, jadi emang gua serunya gini ya. Seru gitu. Gua tuh kan mikir, rumah gua tuh jauh dari sekolahan. Terus tiba-tiba kebetulan Bapak Menteri yang baru tuh pindah ada sistem baru. Nah, kebetulan gue SMA ya bukan kuliah. Ada sistem baru apa? Zonasi akan kita gantikan dengan domisili. Wah, gua nggak happy kan. beda nih Bedanya harusnya apa? beda nih ya Gue tunggu tuh harap-harap tuh mas sampai bulan Mei belum ada bedanya. Jadi bukannya dia emang belum diumumin kan gitu. Nah terus akhirnya kan wah ini taktik nih ya taktik. Jadi orang-orang tidak ada yang bisa main-main kan gitu. Begitu diumumin kebetulan anak gue yang satu kan sekolahnya di DKI, yang satu di Bekasi. Sistemnya yang DKI beda, yang Bekasi beda. Jadi beda. Nah
Kalau yang zonasi itu, yang diganti domisili itu, kalau di Bekasi kurang lebih sama, hanya beda nama. Yang beda tuh mungkin ini aja. Kalau dulu lu nggak punya kakak, lu kagak bisa sekolah. Tapi sekarang kalau lu udah tinggal di situ lebih dari setahun, ada cap RT RW dan lurah, itu lu bisa karena lu udah berdomisili. Berdomisili nggak usah punya kakak. Nggak usah punya kakak nggak apa-apa, tapi tetap aja yang berkuasa adalah meteran. Ya sebenarnya ketika lu sekolah, iya. Nah sementara kalau yang di DKI ini, yang pertama kali dihitung adalah nilai. Jadi kalau kayak zaman gue lah dulu ya, yang penting lo masuk rayon lah kalau iya. Nah, jadi ada domisili orang yang berdomisili sekian meter dari sekolah itu dimasukin dulu semua, nanti dihitung nilai yang tertinggi. Domisili ya, tapi lebih ke domisili. Kalau seinget gue pas zaman gue SMP masuk SMA itu SMP-nya jarak SMP dan SMA. Ini nggak tergantung jarak, bukan jarak sekolahnya, tapi jarak apa? Seolah. Kan nih kalau ke SMP lah, anak punya SMP itu, gue cek tuh SMP-nya, di dalam perumahan. Itu udah banyak. Iya, ada banyak dong. Bener kan, udah anak gua masuk ke urutan 100 tuh kali. Itu masih masuk. Masih masuk. Giliran yang peringkat satunya, rumahnya 5 meter dari sekolah. Itu mungkin kayak itu ada di Hal Satpam. 5 meter tuh gimana? Kelihatan. Dia bangun tidur kelihatan gurunya itu. Ada teman kita juga yang orang gila masih 20 ya, 20 aman. Besoknya udah 100 kira 100 peringkat 100. Gimana keterima? Besoknya lagi ketendar pindah deh. Tapi beda provinsi beda juga. Beda. Nah ini dia. Apa namanya? Kita yang Iya, urutannya doyesi dulu baru prestasi ya. Itu yang Bekasi tadi. Dari prestasi Lu gimana? Yang di Tangsel. Domisili. Jadi rumah dekat-dekatan juga dan enggak, bedanya bukan jarak tapi kecamatan. Jadi kalau kakak lo ada di kayak gue di Pondok Aren, sekolahnya harus Kiken Pare sih, target sekolahnya. Lebih asli gue bingung deh itu ribet berubah rumah tiap ganti menteri berubah lagi Sebenarnya kan tujuannya buat harus ada kendaraan dah ya, apa namanya, fairness lah itu. ya kalau yang gua dengar juga kan masalahnya itu kan masalah repotnya itu repot masukin dokumen ya. Iya. Itu kan itu jadi satu imbas. Ada itu gue gak rasain sih. Kemarin kebetulan kalau di DKI setengahnya sudah diselesaikan sama sekolah. Karena sekolah masukin Sidanira namanya. Sistem apa nilai. Jadi jadi yang masukin itu sekolahan. Nah, berarti kalau yang di Bekasi, gue harus masukin semuanya sendiri. Sama. Ke Tangsel juga gitu. Banten juga gitu. Jadi emang didigitalisasi, tapi kita akhirnya kan masih hybrid karena kita dapat misalnya ya rapor mau didigitalin kan, lo harusnya kayak gitu nih kan, lo masukin satu-satu dan gitu kan, dan masukin satu-satunya juga ini kelas 1 ini kelas 2 gitu. Itu jadi lamanya di situ memang. Nah itu gua ada cerita lucu tuh, ada pilihan gitu ya, silahkan masukkan file yang namanya PDF, format PDF atau JTG ya, atau apa kan gitu ya. Terus gue begitu masukin anak gue nih kan harus diverifikasi dulu kan, ya udah masuk, terus gue tungguin tiba-tiba ditolak. Habis itu gue masukin lagi, Ada yang salah satu tuh terus ditolak lagi sampai 3 kali. Nah, kan gue emosi dong, akhirnya gue datengin tuh sekolahan. Google lah. Enggak, karena sekolahnya kan kita harus milih yang kita tuh yang mau verifikasi sekolah mana itu ada pilihannya. Gue datengin dia sekolah nih. Habis itu dia bilang gini Pak, setiap Bapak masukin saya nggak bisa buka. Kenapa? Karena formatnya KDF. Komputer saya cuma bisa buka JPG. Nah, mendingan Bapak masukinnya JPG, kan kita bingung. Nah, artinya kalau gua nggak datengin, kan gua nggak tahu kan gitu. Dia ada kasus-kasusnya gitu. tolak itu bisa karena Gegar teknologi kalau belum gitu, ini jadi permasalahan baru lah. Ya orang lain. ya, kalau gue tuh ada apa, berkas-berkas yang menurut gue baru ya, contohnya mengaktifkan geotagging.
ini dong, di foto, di kertas depan ya. Sambil lagi Si anak gitu ya, si anak foto selfie dengan memakai geotagging. Tujuannya apa? Mungkin buat titik, dia buat titik. titik rumahnya itu bener nih, nggak bohong dia. Kan cuman pakai foto selfie-nya itu loh. Nah, dia pasti inilah apa namanya aneh lah menurut gua. Terus kayak foto apa namanya? Foto dia di depan rumah ya, ada gitu. Biasanya ada ini juga apa? Surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua, Nah, itu gue salah juga tuh. SPTJF. Gue sotoy, ini apa nih ya? Gitu. Gue nggak baca tuh keterangannya. Silakan download di website sekolahnya. Gue main cari-cari googling template SPTJM, puluhan lah gitu. Yang tanda tangan gue di atas materai. Udah gue bikin tuh, pasti di gue submit ditolak. Katanya tanda tangan anaknya harus ditanya atas materai. Wah sialan yo. Wah, 3 kali ditolak. SMP tuh ya, Sin? Dari SMP ke SMA sih. Jadi memang masukin ini file-file itu ya jadi PR orang tua. Itu pun gue kerjain juga anak gue. Pokoknya lo yang masuki. Kalau misalnya ini, kalau ada masalah baru panggil gue. Tapi biasanya dipanggil terus. Jadi ya akhirnya lo aja nih ya, akhirnya gue aja. Iya, iya. Tapi itu juga apa namanya sama kok, sama masuk kuliah ya sama aja. Tempatnya sabu ya, gue sih deg-degannya itu menunggu KT-nya itu. Uang Iya, gue ini emang sebenarnya UKT itu beda-beda ya sekarang. beda. Tiap jurusan, tiap fakultas, tiap universitas beda. Tiap universitas dan tiap kota kayaknya nih. Tiap kota beda-beda. Jadi dan jurusan dan fakultas ya. Misalnya antara KTFT, gitu, teknik sama FISIP lah. Itu beda jauh pasti. Gitu. Ada temen gue yang kenanya sampai di anaknya di teknik, terus di UI, gitu ya. Itu kenanya sampai puluhan, gitu. Tapi ada temen gue yang lainnya di FISIP, di universitas yang sama, 10 aja nggak nyampe, gitu. Berapa juga ya? Beda. Makanya itu semua ya kalau orang tuanya gajian gitu, nerima gaji bulanan dengan slip gaji yang proper lah istilahnya. Itu udah siap-siap ke kena do belasan puluhan tuh. Nah, itu ada keuntungannya, ada link. Silakan kalau yang tidak punya gaji, sebenarnya linknya di sini. Karena ada tuh surat keterangan adalah 5 ya. Salah satunya adalah keterangan sebagai pekerja freelance di approve sama RT RW. Apa coba? Jadi misalnya gitu, Pak, saya nggak kerja di Pak, Anda mau kuliah, tolong lah gitu aja kayak gini sih. Jadi maksudnya buat memastikan bahwa orang ini pengangguran terus dulu tuh. Kayak gitu. Malasnya di situ kan. Iya, jadi objektifnya nggak jelas gitu. Objektif itu lebih buat memastikan bahwa biaya kuliahnya terjamin atau gimana gitu kan sebenarnya. Atau untuk menentukan UKT yang karena again, ini temen gue yang anaknya di UI dan di FT itu, dia juga freelance gitu. Udah masukin segala macam itu. Kenanya ya pulang juga. Betul itu dia tuh gue udah ngaku begini, tetap aja rezekinya segitu juga gitu. Ya, tapi artinya perlu dipertanyakan juga ya NASA. Tapi kan kalau udah jam itu ya wajar sih kalau lu pada Sampai akhirnya gue mengambil hikmahnya. Emang kita mesti kenal sama RT RW kita. Kalau pernah gaul di rumah, tiba-tiba butuh langsung nongol gitu, gila butuh aja lu nongol gitu. Kalau temen gue ada yang bilang, oh untuk temen RT-nya temen pemain layangan. Kayak gitu. Asik kalau sering gak no, disuruh giliran butuh doang muncul aja gak enak dong. Iya, kayak gitu. Jadi ya kenapa mesti pakai RT RW sih? tapi memang lucunya itu kan tadi kan. Begitu uang kuliah beragam gitu loh. Jalan masuknya banyak. Tapi kok pada masih mau masuk ya? Karena kan dulu kan baru kita mau masuk mobil dia murah ya. Ya itu tadi kualitasnya masih kualitas dan aman. Ya ini debatable ya. Maksud gue ada yang bilang kalau sekarang lu urusan mana aja asalkan lu punya skill, sih talented dan segala macam juga akan kepake. Tapi enggak juga sih. Kalau gue menyarankan anak gue anak gue masuk UI waktu itu di awal ya. Itu karena gue tahu ikatan aluminya
Nah gitu, kalau alumninya tuh sportif, ikatan alumninya tuh kayak yang apa namanya, bisa cukup cukup apa ya, cukup kuat gitu loh. Jadi dari sisi itu memudahkan. Nah, kita memudahkan SNS yang ada akses, banyak akses, Ya. gitu kan. Ya kan, kalau misalnya universitas, gue nggak tahu yang lain, karena gue nggak tahu yang lain gitu. Cuman ini jadi satu pertanyaan juga. Dengan semakin banyaknya cara masuk katanya. Itu kan apakah persaudaraannya jadi berbeda nih yang gitu kan, saya yang zaman dulu gitu kan gitu gua. Karena kan dulu kan kita masuk sama-sama sekaligus bayar sama-sama ya kan di Balairung kalau dulu kan bareng-bareng tanpa kita tahu ya, karena kita tahu kita tuh semuanya sama kan gitu kan ya. Ya mungkin ini dia bisa Bahwa diawalin dengan ini dicabut subsidi jadikan dan pemerintah itu sih. Iya, Akhirnya awal dari situ. mungkin penyerataannya gini nih. Gameplaynya adalah berdasarkan penghasilan. Ya ada beda-beda Ini baru nih. Kemarin gue juga baru tahu PPKB UI banyak yang protes. Ini tadi kan lo ngomong soal pendatangan katanya. Dia ternyata buat tahun ini penerimaannya tuh nggak berdasarkan indeks sekolah. Baru tahun ini. Jadi kan dulu kan gitu ya, kalau bisa tahun-tahun sebelumnya gitu sekolah-sekolah favorit udah pasti lah banyak yang masuk gitu di lewat jalur atau kayak saya atau PPKB itu gitu. Tapi tahun ini nggak ternyata gitu. Ada beberapa sekolah favorit yang sama sekali nggak terima. Nggak masuk. kemarin lagi rame di Hulu sama tuh di Semua buat apa nih? Oh itu lumayan favorit itu. Iya makanya favorit dua-duanya itu katanya nggak ada yang masuk ke satupun ke lewat jalur itu ya. Karena jalur sebelumnya udah banyak yang masuk juga sebenarnya. Tapi lewat jalur PTKB tuh nah yang masuk, justru yang masuk malah sama di apa namanya di daerah-daerah kayak gitu. Itu pemerintahnya dari Sipur Rantang. biar ada kesempatan nih sama. Terus kalau yang menurut temen yang dosen gitu, kenapa PPT ini sampai sebegitu ribetnya penentuannya? Karena banyak yang nipu, Lucu juga sih. banyak yang nipu lah. Jadi udah tuh suruh pakai ini itu tetap aja gitu loh. Padahal dia orang mampu gitu, punya steady job gitu kan, steady payroll, ngakunya begini sehingga dapat UKT yang rendah gitu. Tapi kalau dilihat dari berkas-berkas ada juga tuh yang nggak mungkin nipu nih, Pak. Distrik, Pak, iuran PBB. kalau PBB kan given. Ada aja kan misalnya nih orang kaya lama dapat warisan orang tuanya, rumahnya gede tapi dia nggak kerja gimana ya kan gitu. Karena ini kan cuma permasalahan ya, kalau kita ngomong ini kan agak susah juga emang ketentuan itu. Iya, tapi kan memang daerah ini sih perlu ini sih ya. Kalau soal UKT ya, kalau soal UKT gue masih main abu-abu lah ya, maksudnya oke lah. Tapi yang gue pertanyakan itu tadi dalam macam sistem penerimaan ini loh, ya udah kan banyak banget gitu. Oke lah kita jadi bisa berstrategi, gue pasti berstrategi. Jadi anak gue kerja, ya udah 6 bulan sekolah sebelum itu tuh ya udah yang udah fokus siku aja gitu. Sampai targetnya simak. Targetnya pokoknya simak. Kita ikutin sampai simak lah. Nah kayak gitu kan strategi kan tuh. Lu juga pasti kayak kamu kan. Gua sih udah intinya lo supaya apa? Kejar di situ deh. Kebetulan yang di mau anak gue tuh emang agak out of the box lah. Apa? Di olahraga rekreasi. Kenapa? Setiap gue ngomong itu mata lo gitu-gitu ya. Karena olahraga itu rekreasi. Jadi tapi iya juga ini terkait juga ini lucu nih. Ada jurusan-jurusan gitu ya. Yang dulunya tuh sangat-sangat biasa ya itu favorit lah ya gitu ya, kayak mungkin olahraga rekreasi sekarang gitu ya, apa namanya si olahraga rekreasi kayak sekarang ini kan kurang banyak peminat gitu ya, les peminat. Nah dulu kan ada juga ya kayak jurusan gua lah Sastra cukup. ya itu sastra kriminologi. Oh iya itu kriminologi. Iya satu angkatan 21 orang. Iya kan dulu gitu. Ya tapi emang dulu gitu ya. Emang lu satu semester orang
Nah sekarang udah cenderung orang cenderung orang yang penting UI gitu karena nggak juga nggak juga kayak juga. Kalau gue sih ya begitu olahraga dia anak gue itu kan sangat olahraga minded banget lah. Begitu dia bilangnya ada olahraga rekreasi di UNJ, ya udah carilah. Nah kebetulan historinya SMA-nya dia itu banyak meluruskan anak-anak ke UNJ. Dia ternyata nolong juga itu sharingnya itu. Nah, jadi udah begitu dia lulus, udah gue tinggal petak-petik rasa UKT tadi, itu sih. Iya. Loh, memang UKT ini jadi PR ya? Walaupun pas juga olahraga rekreasi langsung gue search itu nih apa nih karirnya kayak gimana nih. Guru olahraga, Olahraga kan ya bawa papan jalan. Iya, Epong Harjat mah. Mau hanjat. Makan dulu. Ternyata itu menjawab ini karir yang sekarang tuh kayak e-sport begitu. ya, wow. Gue sih apa namanya nggak ada masalah. Nah ini nih juga terkait tadi ya, gue bilang sih apa namanya si penentuan jurusan itu tuh juga masuk ke dalam strategi juga. Cuma sekarang buat gue itu jadi susah nih gue kalau kemarin itu gitu. Udah masuk aja kriminologi gitu. Pas saat gue bilang mau masuk kriminologi, oh oke, gue cek. Ternyata rasio keterimanya Banyak ini banyak lihatnya. yang negara 3 besar, misalnya dia tuh ada 5 besarnya FISIP lah suruh kriminologi itu. Ya kalau ada HI ini komunikasi udah lah ya, itu dari zaman dulu sampai sekarang masih gitu ya. Terus udah gitu yang ketiga tuh bisa antropologi, kriminologi gitu, yang kayak gitu tuh naik turun terus kesejahteraan sosial apa. Mungkin gini juga ya. Anak-anak sekarang itu lebih tahu kok daripada zaman kita dulu. Nah sebenarnya ini dipelajarin apa? Lebih ngulik. Makanya kan Kalau gue sih curiganya kalau kriminologi itu gara-gara CSI. ya mungkin ya. Ya tapi dia lebih ngulik gitu. Nyaman serialin dulu gitu. Zaman dulu itu kan kita kan nggak terlalu ngulik ya. Yang penting kan masuk segmen. Dulu tuh gitu, kalau gue Masuk cusip gitu. itu masuk apa pokoknya gitu dulu. Udah jadi wah yang mana ya yang kira-kira rendah kan gitu. Dulu mau utusin masuk biologi MIPA, kenapa? Belum. Gua kan kuliah pertama UTB. Oke. Masuk dulu. Ya apa. Dulu gue ngitung. Gue juga berstrategi dulu. Nah, strategi kita kan dulu beda sama sekarang. Gue milih ITB terus yang kedua biologi. ITB itu apa? ITB arsitek. Tekul. Lo jago gambar ya? Ya gua. Yang itu. Ini gue kebetulan aja, ayo. Nah, waktu gue berpikir gini, waktu itu gue punya cewek, nah, dia mau masuk patologi. Wah, bilang nggak mungkin dia masuk patologi. Pilihan tubuhnya biologi. Apa ya kuliahnya bareng. Dan gue pilihan kedua biologi. Gue masuk biologi, dia masuk patologi. Itu. Jadi gue strategi gue ternyata gagal ya itu. Tapi ya memang kalau dipikir-pikir ya. Kita nggak sedalam itu melihat. Tapi kenapa biologi? Gue suka biologi karena sangat biologis. Ada kebutuhan biologis. Oke, jadi bayangan gue tuh waktu itu gue nggak terlalu ngulik. Tapi kalau gue lihat sekarang ya, even anak gue aja udah tahu karena gue mau masuk SMK kan kemarin ya. Ada yang namanya desain komunikasi visual itu dia udah tahu belajarnya apa, ininya apa, itu tuh bisa. Jadi udah mandiri nyari baiknya apa namanya mandiri mencari info Ya, jadi mungkin juga ya. Tadi orang CSI juga ngetop, dia jadi mau masuk kriminologi. Anak temen gue pengen masuk, dia suka main game, dia akhirnya di arkeologi karena gamenya petualangan kebanyakan kan gitu. Jadi ya memang mungkin ada dasarnya juga, bukan asal masuk. bener-bener serius. Anak teman gue itu punya bakat loh ini. Dia senang banget tuh nyari-nyari ini konten media. Ini fake apa enggak sih gitu. Diurutin sama gitu. Oh nih ternyata fake nih. Ini dia cuma nyoba doang. Dan sebelumnya kok tuh anakku gitu tuh. Media analisis banget tuh gitu. Nah dia pengen tuh masuk ke Ilkom UI ya. Nah, kos lagi penentuan gini. Anaknya sampai bilang nangis. Kalau nggak tembus Ilkom UI dia nggak kuliah.
wah bapak ibu iya bapak ibunya stres dong gitu. Ibunya stres kita orang swasta yang bagus nama maunya ngapain kopi alhamdulillah keteri jadi sampai kayak gitu tuh ya. Saya ini memang ada nggak ada di iya yang bagus lah ngatain bola. Kalau buat oke. Tapi kalau itu berarti dia memang masih punya Fleksibel dia. fleksibel. Minatnya banyak. Bagus tapi Gitu coba maksud gue kayak si apa namanya artinya yang silver lining adanya bahwa itu ya jadi orang tua sekarang emang lo harus terlibat ya sama urusan beginian gitu loh. Iya nggak sih? Oh ya, Silver liningnya lah. gue bahkan bukan silver lining lagi, udah golden tuh. Kayak water lining ya. Karena rata-rata dari mereka itu mereka anak digital gitu ya. Tapi pada saat urusan administratif, masalahnya anak-anak itu kacau tuh. Kalau yang ngasih di gue ya kayak gitu. Struktur. Jadi harus isi ini, harus dapat ini dari mana ini kan gitu kan. Akhirnya kita repot juga. Kalau kita nggak into ke masalahnya dia, kita jadi bisa telat kan gitu ya. Nah, gimana yang kuliah itu yang gue nggak tahu gitu. ini ya tuh kalau anak gue sih begitu lihat berkas-berkasnya ayah bagian RT RW ayah ya Iya itu tahu. Itu masih itu banget. Ya pasti itu. Gue gak mau ya, gue juga jadi belajar kayak gitu. Lo gak bisa kayak soalnya singit gue emang gitu dulu bapak ibu gue gitu iya lo masuk mana? Ya pengennya sih UI, tapi kalau misalnya gak bisa yang lain ya swasta lah. Swasta lo mau daftar mana? Pusat janji ya sama lo Unpar. Itu juga gara-gara gue ukur bokap nyokap gue kan dulu pegawai negeri ya. Jadi kalau misalnya gue daftarnya kebanyakan gitu kan nggak asik juga ya. Jadi akhirnya gue daftarnya coba practically gue ikut UMPTN, daftar Unpar sama Trisakti gitu. Trisakti tembus masuk gas gitu. Pas lihat lompang KW, oh tidak. Oh zaman gue. Oh tidak, gitu kan. Emang sih gue bukan yang bawah banget kan, bawah tuh semakin mahal kan. Iya, gitu kan kalau ranking. oh ini tes dulu ya Iya, ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Kalau ranking 2 terus berapa gitu. Gue dapet ranking 1 itu aja deh. Oh tidak, jangan. Gitu kan terus gue liat kamu sih, oh pacar. Gitu. Oke, terus gue ke Unpar. Unpar tuh juga tes gitu. Oh dapet ini, gue dapet. Wis, pas udah mau berangkat momen pelan anda kecil ya bang gua ada kita di neraka alhamdulillah kan gitu kan murah gitu. Udah gitu aja tapi soal jurusan dan ngurus itu kayak ada tuh urusan bapak gua buat nyokap gue juga nyokap gue gitu kagak ada ngurus ini oh kamu keterima UI alhamdulillah selamat ya lalalala jurusan apa krim nggak belajar apa ya nggak tahu iya udah gitu. Ya kalau dulu emang gitu sih. Udah kuliah urusan lo, duit dari kita. Gitu ya. Nah kalau sekarang TNI nggak bisa ya. nggak bisa kayak gitu oh mesti bantu tuh bantu mulai dari ini bener nggak nih pilihan lo ntar mau jadi apa sampai urusan berkas-berkas tadi Iya, sampai masukin berkas, sampai segala macam gitu ngurus PRT, itu semua satu rumah repot lah. Gue bayang sih, dua kamar kuliah. oh gender mau nyender iya ada ya masuk SM kayak saya malah buset sembilan gue itu Kita tuh aja gimana zaman anak-anak kita ya. Bukan makin ribet. Dari ini, So gimana kan lo ya? dari zaman bimbel ya. oh iya bimbel ini kan bimbel tuh antara penting dan enggak ya tuh Iya kan? Dulu kan ikut-ikutan aja gitu. Bimbel, UMPTN, oke, gitu. Sampai Lukas dulu ya. Bisa di Pancoran. Halo, gitu. Gitu terus sekarang. Sekarang lo harus nentuin bahkan dari bimbel aja lo. Ini yang ini nih tingkat besar. ada anak pun dengan bimbel ini sih dari SMP SD sih kumon bisa Oh ya, kumon biar apa ya kalau orang bilang logika ya gue bilang disiplinnya nih disiplin nah, agak kebentuk sih disiplinnya kok kayak misalnya apa namanya kalau tugas sekolah pak itu tuh dari kumon tuh karena dari militer tuh kan tuh berarti yang namanya jadi bapak
semakin hari semakin banyak yang diurusin sama peternakan. So, Bapak, kenapa kita bikin sinyal ini? Karena itu, gitu. Semoga Bahwa jadi bapak-bapak sekarang itu ya lo harus terlibat aktif gitu ya sama ya anak lo lah minimal gitu kan, dan nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Itu bedanya ya generasi kita sama. Jadi ujung-ujungnya jangan terus judging juga mereka bahwa mereka jadi begini, jadi ikut jadi begini gitu kan. Karena wajar, tapi itu tadi pilihannya banyak, jawabannya banyak. Kita mesti jangan ke bawah arus gitu. Jangan ikutan lo. gue noted lah, paling nggak 3 tahun lagi dari lo semua kan. Syukurin. Dan buat lagi yang langsung 2. Selamat ya nih. Ya mudah-mudahan 3 tahun lagi langsung masuk gitu, no straight. Oke. Ya itu dulu lah gitu ya, maksudnya kalau mau ditarik kesimpulan, nggak ada kesimpulan yang nyata ya, ini udah juga Ngacau aja. Tapi yang jelas siniar Kasab Kosong ini semoga bermanfaat, dan kita akan ada lagi di episode berikutnya. Bye.